Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bermuajah kembali melaksanakan manasik online nggih, Bapak Ibu semua, yang keempat, yang kesekian kalinya nggih. Ya. Kemudian kedua, salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku pengikutnya semoga diberikan keistiqomahan untuk mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair katsir pertama kepada Ustadz Suryadi selaku pemateri yang sudah hadir untuk mengisi materi manasik online kita siang hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada manasik online kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kita buka manasik kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara berikutnya yakni langsung materi insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Suryadi. Kepada Ustadz Suryadi waktu dan tempat dipersilahkan. Saya dijadikan profesor. Bisa Ustadz sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailan bi dari jahil. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mohon izin Ustadz, suaranya tidak terlalu terdengar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat online bersama dalam rangka thalabul ilmi, juga syiar Islami, juga dalam rangka membangun ketaatan kita kepada Allah yang lebih baik. Jadi rahmatullah, mohon izin kami mendapat amanah untuk menyampaikan sekilas tentang sejarah Ka'bah dan kemudian disyariatkan haji dan umroh. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebagai tamu-tamu Allah nantinya sudah mempelajari dari sekian rangkaian manasik yang sudah diselenggarakan, baik mungkin offline maupun online seperti ini. Sudah punya bekal, karena haji ataupun umroh, kalau kita tidak punya bekal ilmu, itu sayang sekali dan istilah Jawa mostro sia-sia. Jadi betul-betul Bapak Ibu memiliki bekal ilmu yang cukup terkait dengan haji dan umroh. Karena dua-duanya itu menyatu. Kurang seru ya? Terlalu lembut. Nah, yang pertama kita belajar tentang Ka'bah dulu ya. Nanti waktunya sampai jam
1345. Nggih. Sejarah Ka'bah. Ini ada bahan tayangan sedikit bisa dibaca. Mungkin terlalu kecil ya di zoom. Di zoom kita bisa dengan HP itu. Ka'bah ini dibuat memang untuk kepentingan manusia. Mengapa? Karena manusia itu hanya akan baik kalau dia mengikuti ajaran dari Sang Penciptanya. Maka dibuatlah Ka'bah sebagai kiblat beribadah, kiblat pemersatu umat, sekaligus menjadi sebuah ritual journey yang sangat luar biasa. Baik itu dari sejarahnya, kontennya, substansinya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, maupun pengalaman-pengalamannya. Nanti bisa didetailkan sendiri kapan Ka'bah itu dibuat. Ya. Tentu kalau kita baca riwayat-riwayat, Ka'bah itu dibuat sejak sebelum manusia diturunkan. Ini sangat penting karena kalau kita sudah tahu sejarah berdirinya Ka'bah, ketika kita nanti berdiri di depannya, kita akan merasakan keagungan Sang Pencipta, merasakan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang paling sempurna, yaitu manusia. Dulu sebelum bumi ini bisa ditempati manusia, sebagaimana yang kita pelajari di sekolah-sekolah, dia berasal dari Big Bang. Big Bang itu ledakan dahsyat yang berasal dari satu entitas materi yang energinya super besar, kemudian meledak dengan suhu yang sangat luar biasa. Maka ketika Allah punya kehendak mau menempatkan manusia di bumi belum siap, maka diturunkanlah malaikat-malaikat untuk menyiapkan bumi ini, menyiapkan tanahnya, menyiapkan airnya, tanamannya, kemudian binatang-binatang yang semua disiapkan oleh para malaikat. Nah, malaikat ini juga terkena syariat untuk beribadah kepada Allah. Di pusat ibadah malaikat itu ada di Baitul Ma'mur, yaitu di langit ketujuh. Maka kemudian para malaikat itu ketika akan beribadah, Gusoni Jawa dan wirawiri ke langit ketujuh, maka kemudian mereka mohon pada Allah untuk dibuatkanlah tiruan Baitul Ma'mur itu di bumi. Maka jadilah Ka'bah. Dan itu memang sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT, maka dibangunlah oleh para malaikat itu Ka'bah atau Baitullah di bumi sebagai pusat peribadahan malaikat pada hari. Yang malaikat tidak tahu ketika Allah tidak memberitahu bahwa besok bumi itu akan dihuni oleh makhluk terbaik yang paling disayangi oleh Allah, yaitu manusia. Nah, setelah Ka'bah jadilah itu duplikat dari Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Informasi tentang Baitul Ma'mur bisa kita baca di dalam Al-Quran surat At-Tur, kemudian juga di surat yang lain, sebagai pusat ibadah malaikat. Ketika Isra Mi'raj, itu juga Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Kemudian ada lagi kaitannya dengan bangunan peribadahan. Di langit yang pertama namanya Baitul Izzah, sebagai dulu tempat transit Al-Quran itu ketika diturunkan. Pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan, Al-Quran turun dari Allah SWT ke Baitul Izzah. Maka tanggal 27 Ramadan
pada waktu itu terjadilah Lailatul Qadar. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus, dibaiat menjadi nabi, maka diturunkanlah secara berangsur-angsur. Turunnya yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Jadi seperti itu kisahnya. Nah, Baitul Haram atau Baitullah atau Masjidil Haram ini menjadi kiblat umat manusia untuk beribadah. Bahkan nanti sebagai kesempurnaan syariat agama yang terakhir, dia juga harus dikunjungi dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Jadi pertama, Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat, pusat ibadah. Setelah itu malaikat selesai tugasnya, kembali, bumi sudah tumbuh dan bisa ditempati, maka diturunkanlah Adam alaihissalam. Tetapi karena berjalannya waktu yang panjang, Ka'bah itu tertutup oleh sekian atribut dunia, maka kemudian Adam diminta untuk mencari di mana Ka'bah itu sebagai pusat ibadah manusia. Sebagai syarat dipertemukannya dia dengan Adam alaihissalam dengan Hawa. Dulu kan Adam dan Hawa itu diturunkan terpisah. Setelah peristiwa Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, yaitu memetik dan memakan buah larangan itu, kemudian diturunkan ke bumi, keduanya pisah. Adam diturunkan di negeri Hindustan, atau sekarang di India, kemudian Hawa diturunkan di Palestina. Nah, kedua-duanya itu saling mencari dengan doa taubat Adam alaihissalam yang sudah kita ketahui. Maka kemudian Allah memberikan syarat nanti akan dipertemukan dengan Hawa, tetapi Adam diberi tugas untuk mencari Baitullah. Maka dicarilah itu perjalanan yang panjang dari Hindustan sampai nanti mencari ketemu Ka'bah. Itu perjalanan yang luar biasa. Karena di dalam riwayat itu membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Kita bisa membayangkan pada waktu itu bumi seperti apa, kemudian kondisinya juga sangat berat perjalanan hidup pada waktu itu. Tetapi kita juga mengingat bahwa Adam alaihissalam itu diturunkan dari surga, sehingga sifat-sifat surgawi itu masih ada. Ukuran tubuhnya yang tinggi besar, sehingga tidak akan ada hewan-hewan buas yang berani untuk mengganggunya. Kemudian juga ketampanannya, kemudian juga kesehatannya, kecerdasannya, karena memang seperti itulah diciptakan Adam alaihissalam. Sampai nanti berjumpa dengan Hawa. Sebagai syarat, dia harus membangun kembali Ka'bah. Nah, setelah ditemukan fondasi Ka'bah yang sudah tertimpa berbagai macam vegetasi maupun pasir dan sebagainya, maka dibangun Ka'bah itu oleh Adam alaihissalam. Inilah sejarah pertama kali Ka'bah dibangun kembali oleh manusia. Kemudian yang kedua, nanti Ka'bah digunakan terus oleh umat manusia sebagai pusat ibadah, walaupun dia terjadi pasang surut. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam, itu Ka'bah tertimpa banjir sehingga dia tertutup kembali. Nanti pada masa Ibrahim alaihissalam, beliau juga diperintahkan untuk mencari Ka'bah itu dan membangunnya kembali. Kemudian juga pada masa jahiliyah, kakek buyutnya Rasulullah itu juga membangun Ka'bah. Kemudian juga setelah itu pasca Rasulullah juga dibangun kembali pada masa Zubair. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan pada masa Khalifah Marwan. Ini sejarah begitu.
Ada kisah menarik sebagai penutup tentang sejarah perubahan Ka'bah. Pada waktu itu Rasulullah diberi masukan oleh para sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, dulu Ka'bah itu tidak sebesar ini. Maka apakah tidak sebaiknya engkau memugar Ka'bah itu agar kembali seperti aslinya? Karena Hijr Ismail itu sesungguhnya berada di dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Itu kan bisa kita lihat aslinya 16 meter, kemudian menjadi 13 meter. Dengan Hijr Ismail ada di luar. Nah, pada waktu itu Rasulullah disarankan kembali untuk memasukkan Hijr Ismail itu agar berada di dalam Ka'bah. Tapi Rasulullah menolak. Biarlah sebagaimana itu menjadi tradisi yang sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh masyarakat Arab itu, biarlah seperti itu. Nah, maka sampai sekarang Ka'bah itu strukturnya Hijr Ismail ada di luar bangunan. Dan itu membawa hikmah yang luar biasa. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti bisa masuk ke Hijr Ismail, sama dengan kedudukannya Bapak Ibu telah masuk ke dalam Baitullah itu sendiri. Nah, itu hikmahnya seperti itu. Nah, nanti bisa diupayakan, walaupun tidak perlu ngoyo, kalau memang tidak memungkinkan ya tidak perlu masuk ke Hijr Ismail, tapi kalau bisa silakan masuk ke Hijr Ismail. Itu statusnya, kedudukannya sama dengan kita masuk ke dalam Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, hikmah berikutnya, mengapa Rasulullah menolak itu adalah apa yang sudah terjadi di masyarakat sebagai al-urf. Ya, kalau kita bicara itu nanti ada 10 hal. Yang pertama itu ada namanya maqasid syariah, kemudian ada al-ihsan, kemudian ada al-urf. Al-urf itu adalah adat istiadat yang baik yang sudah berjalan di masyarakat. Kalau itu baik, tidak bertentangan dengan masyarakat, maka Rasulullah membiarkan, artinya membolehkan. Bagaimana bangunan Ka'bah yang didiskon, itu karena sudah berjalan dan masyarakat sudah mafhum dan sudah ma'ruf di situ, sudah dianggap baik, maka Rasulullah tidak merubahnya. Nah, ini juga sebagian ulama kemudian menjadikan sebagai dalil bahwa adat istiadat masyarakat kita yang baik, yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak ada larangannya, bahkan ada payung hukum tentang kebaikan amaliyah itu, maka itu dihukumi sebagai urf hasanah. Itu kebiasaan adat istiadat yang baik yang tidak perlu dihapus, tidak perlu dirubah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Mungkin kami cukupkan sampai di sini terkait dengan sejarah pembangunan Ka'bah dari pertama para malaikat, kemudian Nabi Adam alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian kakek wujud Rasulullah, kemudian juga pada zaman Zubair, dan pada masa Khalifah Marwan. Nanti detailnya monggo dipelajari. Ini Ka'bah di masa lalu, di sekitarnya banyak tenda-tenda seperti itu. Ini mungkin tahun sekitar tahun berapa kondisinya seperti ini. Sebelum tahun 1000 Hijriah mungkin, nah 1404. Nah, keadaan sekarang seperti ini. Ka'bah Al-Musyarrafah dengan komplek Tanah Suci itu sudah diperluas demikian rupa sehingga menjadi sebuah kawasan yang sangat besar. Ya, semoga nanti Bapak Ibu dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana dan mendapatkan haji mabrur, umroh yang makbullah. Nah, kemudian sekarang kita masuk di pensyariatan haji dan umroh. Di dalam Al-Quran, surat
Ali Imran ayat 96 dan 97 Allah menetapkan dengan ayat tersebut informasi akurat yang luar biasa. Beliau memberikannya kepada Rasulullah SAW sebagai dalil tertinggi dalam syariat Islam. Maka ayat ini menjadi dalil tertinggi tentang pembangunan Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah pertama wudi'a itu artinya dibangun. Jadi memang ayat ini mengisyaratkan bahwa bukan manusia yang membangun Ka'bah itu pertama kali. Karena tadi dalam sejarah kita sudah menyampaikan bahwa awal mula dibangunnya Ka'bah itu untuk kepentingan para malaikat yang bekerja untuk mempersiapkan bumi agar bisa ditempati manusia. Maka di situ digunakan kata wudi'a dalam bentuk pasif, dibangun. Kata kerja pasif, wudi'a, dibangunkan manusia itu bukan manusia yang membangun. Dibangun untuk manusia, yaitu rumah yang ada di Bakkah. Bakkah ini adalah nama dari kota Mekah. Kota Mekah yang lama itu disebut dengan nama Bakkah. Seperti kalau Jakarta itu ada nama Jayakarta, itu nama kota Jakarta yang lama itu Jayakarta. Kota barunya adalah Jakarta. Yogyakarta dulu Yogyakarta, sekarang jadi Yogyakarta. Kulon Progo dulu namanya Adikarto, sekarang jadi Kulon Progo. Itu nama yang memang Allah memberikan nama dengan Bakkah, itu tentu ada maksud. Kemudian juga Makkah itu juga ada maksud. Kita mengimani apa yang Allah perintahkan, kemudian kita berusaha untuk mencapainya sampai ke tanah suci ke Bakkah. Di sana disebut Bakkah, mubarakan, yang diberkati. Yang kata ini jarang ditemukan di dalam Al-Quran. Mubarakan ini tidak semua tempat itu kemudian disandingkan dengan kata mubarak ini. Maka Bakkah ini sesungguhnya tempat yang penuh barokah. Maka Bapak Ibu kalau ke sana mestinya bisa membawa oleh-oleh barokah yang sebanyak-banyaknya, bukan oleh-olehnya itu kurma atau daging kontang atau souvenir, tetapi sesungguhnya jamaah haji dan umrah itu oleh utamanya adalah barokah, wahudan, dan petunjuk. Jadi juga Bapak Ibu ke sana mencari petunjuk, mencari barokah, oleh-olehnya juga petunjuk dan barokah. Petunjuk kehidupan, barokah kehidupan. Mestinya begitu. Lil alamin, bagi semua alam. Jadi ini menjadi kiblat seluruh alam semesta. Di dalam kitab Tajul Arus, Imam yang pengarang Al-Hikam, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ada beberapa kitab yang terkenal, di antaranya yang paling terkenal ya Al-Hikam. Tapi beliau juga mengarang kitab namanya Tajul Arus. Di dalam kitabnya beliau membagi para jamaah haji dan umroh itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah para ulama yang mereka berhaji ataupun berumroh agar semakin diakui keulamaannya oleh umat manusia. Dan ini batil. Ini termasuk yang batil. Ini harus berhati-hati. Yang kedua, orang yang berhaji dan umroh dikatakan itu linuzatihi, karena hanya sekedar menonjolkan plesirnya, jalan-jalannya,
bisa sampai ke tanah suci, bisa melihat berbagai macam syiar-syiar agama Allah. Di sana nanti ada Masjidil Haram, di sana ada Shafa, ada Marwah, ada air Zam-Zam, di sana nanti ada Masy'aril Haram, mulai dari Musdalifah, akan diantar ke sana, saudara Bapak Ibu akan berziarah ke sana walaupun mungkin tidak lama. Kemudian ke Arafah, kemudian ke Jabal Rahmah, kemudian ke Mina, walaupun lewat, tidak akan mendapat di tenda. Nah itu hanya sekedar itu saja. Aku sudah sampai sana loh, cerita-cerita sama orang. Terus kaya wong plesir biasa. Ini juga batil, ini juga tidak boleh. Sia-sia uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk perjalanan haji dan umrah, tapi ternyata oleh Allah dihukumi hanya sekedar plesir saja. Itu kan ya batil. Oleh-olehnya nanti hanya riak, pamer, sombong, bahwa sudah pernah sering berhaji berumrah. Itu jangan sampai. Nah ini pembahasan tentang barokah itu harus dibersihkan dari hanya sekedar plesir ataupun agar sekedar menjadi orang itu semakin berwibawa dengan kehajian atau keumrohannya. Yang benar yang bagaimana? Yang ketiga adalah orang berhaji dan berumroh itu orang nyuwara malien. Orang berhaji dan berumroh itu karena memang betul-betul karena dia mengikuti perintah Allah sesuai undangan dari Ibrahim alaihissalam. Sesuai undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa indikatornya? Di sana dia napak tilas perjuangan ibadah dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Ibrahim Alaihissalam, Rasulullah Ismail Alaihissalam, Hajar Alaihissalam. Di sana dia belajar tentang itu, perjuangan mereka itu, perjuangan ketaatan mereka, ketika mereka membangun Ka'bah. Maka ketika Bapak Ibu tawaf, terbayang di dalam benak kita bagaimana dulu pengorbanan Ibrahim, pengorbanan Ismail di dalam membangun Ka'bah. Ukuran Ka'bah tadi sudah terlihat, itu sebuah bentuk yang tidak kubus-kubus amat, karena ukurannya itu memang tidak 13 kali 13 kali 13 kali 13, tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat di ukurannya itu 13 kali 12 kali 11 kali 10 gitu kan. Kemudian tingginya sekitar 15 meter. Itu sebuah bangunan yang besar. Dan kita bisa melihat nanti ukuran-ukuran batu-batu di sana. Nanti ketika kiswah atau selambu Ka'bah itu terbuka, Bapak Ibu akan melihat ukuran batu-batu yang besar-besar. Yang mungkin kalau kita zaman sekarang mengangkat itu tidak akan mampu. Batu-batu yang sebesar itu. Bagaimana dulu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, kemudian menyusun batu itu. Ini perjuangan. Kemudian bagaimana Hajar, seorang ibu lari-lari dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, seterusnya. Bagaimana Ismail mendengar perintah Allah untuk disembelih. Itu ibu-ibu, bapak-bapak di sana harus betul-betul melakukan kontemplasi, merenungkan. Di perintah seberat itu mereka mampu. Nah kita itu diperintahkan apa? Sekedar sholat jamaah, sekedar puasa, sekedar ibadah-ibadah yang tidak berat. Maka mestinya kita mampu melaksanakannya. Nah, itulah namanya barokah. Jangan sampai nanti pulang hanya kemudian kita menonjolkan pamer saja, menonjolkan pengalaman kita sudah sampai sana, menceritakan saya ke sana, itu sudah diam. Kalau tidak ada yang tanya, nggak usah ngomong. Saya pernah ke sana nggak usah ya.
Itu nanti tidak mengurangi keberkahan. Pokoknya kalau Ibu ke sana, nampaklah perjuangan para nabi-nabi besar itu tadi, termasuk Hajar alaihi salam. Bagaimana perjuangan beliau-beliau di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang tiada taranya. Nah, kemudian ayat itu bersambung dengan 97 fihi ayatul bayyinatul maqam Ibrahim. Di dalamnya tanda-tanda yang jelas akan bukti-bukti kekuasaan Allah, yaitu maqam Ibrahim. Waman dakhalahu kana amina, dan orang yang memasukinya maka dia aman. Maka para ulama kemudian membuat kaidah bahwa haji dan umroh itu ibaratnya tali, dia akan mengikat keamanan bagi orang yang telah melaksanakan haji dan umroh itu. Aman dari mana? Aman dari siksa Allah, aman dari berbagai macam huru-hara kehidupan. Kalau diurutkan, syahadat itu mengikat nikmat, sholat itu mengikat ruh, puasa itu mengikat hawa nafsu, zakat itu mengikat harta benda kita, dan haji itu mengikat keamanan. Syahadat mengikat nikmat. Orang yang tidak bersyahadat tidak akan mendapatkan nikmat. Pak, loh, tetangga saya itu nggak syahadat, nggak Islam, malah dia kaya raya. Pangkatnya tinggi, jabatannya luar biasa. Nikmat itu bukan itu. Nikmat itu adalah segala pemberian Allah yang menjadikan dia semakin tambah taat. Itu definisi nikmat. Nah, orang itu akan bisa memanfaatkan apapun pemberian Allah itu menjadi taat kalau dia paham dua kalimat syahadat. Maka syahadat itu alat untuk mengikat nikmat. Sholat itu untuk mengikat roh, mengikat nyawa. Nyawa yang kembali kepada Allah, tidak ada ikatan sholat, berarti tidak ada ikatan kepada Allah, maka dia akan dibuang. Dia tidak ada bukti kepemilikannya, kepemilikan hubungan ubudiyah kepada Allah, maka akan dibuang ke dalam neraka. Lain dengan roh yang dia punya sholat, artinya dia punya ikatan, punya sambungan kepada Allah menerus dalam hidupnya lima waktu dari semalam, artinya dia punya hubungan kepada Allah, kepemilikan. Dia merasa dimiliki Allah dan Allah ridho memiliki dia, maka dia akan dimuliakan dalam surga. Itulah ikatan sholat. Puasa mengikat hawa nafsu. Hawa nafsu itu menjadi ciri khas manusia. Demikian juga akal. Nah, kolaborasi antara roh, akal, dan hawa nafsu itulah manusia. Kalau yang paling dominan itu hawa nafsu, maka manusia akan menjadi manusia yang fasik, manusia yang rusak. Maka agar manusia itu tidak rusak, dia harus diikat hawa nafsunya, dikendalikan dengan puasa. Zakat itu mengikat harta benda agar dia menjadi milik kita seluruhnya. Sejak di dunia ini sampai nanti ke akhirat, dia akan menjadi pembela, penolong, pembantu kita di dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau harta itu tidak kita ikat dengan zakat, maka harta itu akan lepas. Dia tidak akan membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun membantu, barangkali mungkin hanya terbatas di dunia saja. Ketika harta itu tidak diberikan zakatnya. Tapi kalau harta itu diikat dengan zakat, maka 100% zakat itu akan mampu mengikatkan harta kita kepada diri kita dan menjadi pembela penolong kita sampai akhir. Nah, kalau haji berdasarkan ayat ini, haji dan umroh itu akan mengikat keamanan yang telah melaksanakan dari berbagai macam huru-hara kehidupan. Apa itu huru-hara kehidupan? Satu, yang pasti ya nanti orang itu akan berjumpa dengan Israil alaihissalam. Dua, dia akan berjumpa dengan mungkar dan nakir. Tiga, dia akan berjumpa dengan mahsyar. Dia akan berjumpa dengan sirat. Dia akan berjumpa dengan neraka dan seterusnya. Maka kalau dia sudah berhaji
atau minimal berumroh secara makbullah diterima oleh Allah, maka dia akan aman dari berbagai macam itu berbagai macam huru-hara. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini adalah rukhsah, keringanan. Allah Maha tahu bahwa pemberian Allah itu tidak sama ya. Ada yang diuji dengan banyaknya harta, tapi juga haji juga. Ada yang diuji dengan sedikitnya harta, tapi berhaji juga. Ada yang banyak harta bisa berhaji, ada yang sedikit tidak bisa berhaji, bermodal seterusnya. Itu memang ujian. Maka di sini manis atau bagi yang mampu ini adalah rukhsah. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan terkait dengan bekal, sarana, prasarana, harta itu tidak mampu, ya itu tidak menjadi tuntutan. Yang dituntut adalah yang telah mampu. Jadi ayat ini luar biasa, menunjukkan cinta kasih Allah SWT kepada umatnya yang beraneka ragam. Bahkan nanti dalam hadis-hadis ada amalan-amalan yang itu setara pahalanya dengan haji dan umroh bagi yang memang betul-betul itu oleh Allah dijadikan orang yang tidak mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini juga informasi bahwa dari sekian manusia yang diberi diberi oleh Allah berbagai macam hidup, harta yang triliunan, tapi juga tidak berhaji, tidak berumroh. Itu Allah menyatakan Allah Maha Kaya segala. Maka haji itu ada dua, umroh itu juga ada dua, ada haji utang atau utang haji, atau umroh utang atau utang umroh. Bedanya apa itu? Kalau utang umroh itu mestinya akan berbeda dengan umroh utang. Kalau umroh utang itu bekalnya kurang sampai harus berhutang dulu supaya bisa umroh. Tapi kalau utang umroh itu hartanya berlimpah luar biasa, kesempatannya ada, tapi dia enggan karena membangkang. Utang umroh itu selamanya nggak bisa disaur. Tapi kalau umroh utang itu masih bisa. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 di sini disebutkan antara haji dan umroh dalam satu. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawwafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa atasnya untuk bertawaf di antara keduanya. Faman tatawwa khairan, dan barang siapa yang dengan rela melakukan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sungguh Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kata kunci yang di sini adalah haji dan umroh. Maka umrah itu orang mengatakan haji kecil. Bedanya cuma satu saja rukunnya. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah, kalau umrah itu tidak. Sementara rukunnya sama. Mulai dari niat dan berihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Itu rukun haji. Rukun haji itu niat, berihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf disebut tawaf ifadah, tawaf haji, kemudian sa'i haji, kemudian tahallul, cukur, kemudian tertib. Kalau umroh itu niat dan berihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Ini perbedaannya. Pak, haji itu kan ada lewat jumroh, ada mati, itu bukan rukun, itu wajibnya haji. Kalau wajib haji itu bisa ditinggalkan dengan bayar, tapi kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Wajibnya umroh juga ada apa? Berihram dari miqat. Kalau tidak dari miqat nanti membayar dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuan.
Kemudian kata kunci berikutnya di sini adalah orang yang melakukan haji dan umroh betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dengan sepenuh kebaikan. Kebaikan harta untuk bekalnya, kebaikan ilmunya, kebaikan pelaksanaannya, kebaikan hasilnya. Dia betul-betul bisa mengunduh, mendownload berkah dan hidayah sebagaimana ayat sebelumnya tadi. Fa'innallaha syakirun alim. Tafsir dari ayat ini di dalam hadis, nanti Allah akan menukar ya harta yang dikeluarkan, dihabiskan untuk haji dan umrah itu akan ditukar oleh Allah segera dalam kehidupan dunia. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua yang haji dan umrah itu kemudian ditukar. Nah, ini juga sebetulnya menjadi alat indikator bagi kita yang kita haji dan umrah kita itu seperti apa. Kok minta tukar kepada Allah itu. Tentu di sini kata kuncinya adalah faman tatawwa'a khairan. Segalanya itu dilakukan dengan sekualitas mungkin, kualitasnya setinggi mungkin, sebaik mungkin. Kemudian orang pulang dari haji dan umroh itu membawa karakter Ibrahim alaihissalam, membawa karakter Ismail alaihissalam, membawa karakter Hajar alaihissalam, membawa karakter Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pulang-pulang malah membawa karakternya iblis, sombong. Mulai sekolah kaji, sekolah umroh darah diceluk ke Pak Haji, namanya dia membawa karakternya iblis, bukan membawa pulang karakternya. Terakhir di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi target minimal dari itu dengan kita umroh itu Allah menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Ini target minimal. Target maksimalnya apa? Kita bisa membawa pulang barokah dan hidayah yang sebanyak-banyaknya. Apa buktinya? Ada perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan etos kerja di dalam hidup, perubahan perjuangan yang tadinya hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita sendiri, kemudian kita bisa memikirkan umat, memikirkan Islam, memikirkan contohnya memikirkan Palestina, memikirkan Suriah, memikirkan berbagai belahan dunia Islam yang masyarakat muslimnya sedang teraniaya. Minimal mendoakan, syukur-syukur kita bisa mengirimkan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini beberapa hal terkait dengan Ka'bah ya, dan juga haji dan umroh. Oleh-oleh yang perlu dirancang untuk dibawa pulang tadi jangan sampai lupa, yaitu barokah dan hidayah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambah-tambahnya kebaikan setelah kebaikan. Contoh, kita sebelum umroh sudah rajin sholat berjamaah. Maka setelah pulang dari haji dan umroh, kualitas sholat jamaah kita semakin baik, semakin meningkat. Puasa sunnah, sedekah, dan sebagainya. Semua perintah-perintah. Tadarus, hafalan Qur'annya. Kemudian juga ilmu-ilmu syariat kita belajar. Maka pulang dari haji dan umrah mestinya kita punya majelis rutin untuk kita belajar. Kosok haji karo umrah kok pakai mudeng masalah agama itu kan saru itu. Kan nanti mestinya Presnel bertanggung jawab tidak hanya
apa ya, personal breakthrough ini tidak hanya bertanggung jawab pada saat Bapak Ibu umroh saja, sepulangnya juga mestinya ada pembinaan, fasilitasi agar Bapak Ibu semakin meningkat pemahaman agamanya, bisa menjaga diri, menjaga marwah haji dan umroh, sehingga menjadi duta-duta Allah yang terus itu berjalan. Mungkin ini saja dulu sebagai pancingan Bapak Ibu. Monggo silakan, karena media pembelajaran sudah sangat luas, bisa diakses dimanapun. Monggo sebelum kita berangkat, kita bekali diri kita dengan ilmu tentang haji dan umroh itu sebanyak. Kita di sana bisa meraih barokah dan hidayah yang sampai nanti bisa merubah karakter hidup kita menjadi lebih baik, mencontoh para nabi-nabi sudah kami sebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar petunjuk dari Allah SWT, yang keliru karena kebodohan saya mohon maaf. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu ada koreksi, monggo disampaikan. Apa ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair katsir Ustadz Suryadi atas materi yang sudah disampaikan. Lanjut ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang masih menjadi pertanyaan seputar tentang sejarah Ka'bah, kemudian perintah haji dan umroh. Monggo Bapak Ibu. Nggak ada, Mboten enten, Oke, baik. Mungkin sudah cukup, Ustadz. Sekali lagi, jazakumullah khair untuk materi yang telah disampaikan, menjadi tambahan wawasan untuk kita, kemudian juga untuk para jamaah sebelum menuju ke Baitullah nanti, agar ketika pelaksanaan umrah yang akan dilaksanakan di akhir Ramadan, insya Allah bisa semakin maksimal, terutama dalam hal ruhiyahnya. Mungkin kita akhiri pertemuan manasik kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Mbak. Sami-sami.